Saya nggak mau ngambil action terlalu frontal gitu ya. Tapi sebagai orang tua saya harus telepon dia dan dia saya tegur langsung. Kenapa begini. Ini punya teman Pak, teman tuh gini. Aku disuruh coba. Kita ini sebagai orang tua ya mungkin sama seperti apa yang orang tua dulu saya tanamin gitu. Kita nggak mungkin bisa memonitoring mereka selalu 24 jam gitu ya kan. Nggak mungkin kita pasang CCTV di sebelah dia ngapain, nggak mungkin gitu. Saya nggak mau dia tuh takut sama saya. Karena kita kebetulan muslim gitu kan. Saya mau dia takut sama Tuhan, sama Allah gitu. Dengan dia takut sama Allah, dia tahu apa yang harus dia lakuin dan apa yang tidak dilakuin gitu. Dan saya udah bikin peraturan mungkin lebih banyak daripada peraturannya Golden Rules JKT kali ya. Golden Rules JKT mungkin cuma beberapa item gitu. Mungkin saya dari A sampai Z ada peraturan yang saya buat sama dia gitu. Cuma yang namanya anak-anak gitu ya kan pasti ada hal-hal yang mungkin ya selagi itu masih nggak terlalu yang menyeramkan gitu ya. Masih dimarahin, terus dimaafin gitu. Ngomong soal Golden berarti kemarin kan Zee sempat rame nih Mas sedikit. Gimana Mas Fadli sebagai orang tua menguatkan Zee yang mungkin juga dibully? Saat itu saya lagi di Mekah gitu ya kan. Mamanya cerita ada permasalahan gini segala macam. Saya nggak mau ngambil action terlalu frontal gitu ya. Tapi sebagai orang tua saya harus telepon dia dan dia saya tegur langsung. Kenapa begini. Ini punya teman Pak, teman tuh gini. Aku disuruh coba gitu. Kamu kan harus bisa dong. Mana yang papa suka dan papa nggak suka gitu. Walaupun banyak orang mengambil itu boleh ya. Mungkin kalau buat saya nggak boleh gitu. Kamu tahu kan yang mana papa nggak suka, yang mana papa suka. Kamu jangan pernah lakuin apa yang papa nggak suka. Gitu. Dia sampai nangis gitu kemarin kan, diminta maaf apa segala macem. Ya kita sebagai orang tua kalau kita udah masukin apa yang harus kita masukin, nggak mungkin kita nge-push terus. Nggak boleh dong. Nanti anak depresi kayak nggak bisa. Jadi setelah kita push semuanya dia sadar, dia punya apa yang dia lakuin gitu kan. Setelah itu ya everything's fine insyaallah. Dia udah tahu yang mana. Masalahnya sebagai orang tua melihat itu pas pertama kali lihat ada shock, kaget dan sedih nggak sih sebagai orang tua? Sebenarnya itu abu-abu sih, kita juga nggak ngerti ya kan. Itu apa sih gitu segala macam dan lain-lain. Dia juga nggak mau ngejelasin secara detail karena memang ada peraturan yang bisa jelasin secara detail. Cuma ini masalahnya kan banyak itulah segala macam, tapi papa nggak mau tahu yang papa nggak suka jangan dilakuin aja. Aku minta maaf kalau sampai aku salah gitu segala macam. Kalau aku nggak suka apa yang papa nggak suka aku lakuin, aku minta maaf. Kalau dia jarang nangis sama kalau papanya itu tempat dia manja-manja gitu, bukan tempatnya dia nangis. Kalau dia tempat dia sampai dia nangis berarti masalah udah cukup besar banget. Itu berarti bisa dikatakan saat itu Zee itu maksudnya tidak sengaja mencoba-coba itu. Ya kita nggak tahu juga ya, kan karena kita nggak ada di sana gitu, posisinya gitu ya kan. Coba kalau kita kan sebagai orang tua kan kita cuma bisa kasih benteng yang mana yang bisa, yang mana yang enggak gitu loh. Dan setelah dia di sana itu kan kita kan nggak bisa memaksakan setiap hari kita teror 24 jam. Kita juga perlu sebagai orang tua ngasih privasi kepada anak, bebasan yang selama itu masih dalam batasan gitu kan. Sampai sekarang juga masih antara bener atau enggak yang menjelaskan. Pokoknya kalau salah minta maaf sama papa, aku minta maaf. Dia cuma bilang gitu aja. Dan buat Mas Fadli kan ini serangan dari netizen juga ramai tuh ketika kalau saya nggak peduli ya maksudnya itu gini. gimana menguatkannya? Kalau bicara masalah netizen, kalau misalnya masih bisa diterima pakai akal, kan kalau saya sih orangnya udah biasa lah di dunia entertain kayak gitu. Cuma kalau sampai akhirnya ada yang terlalu nge-push, ada yang sampai akhirnya mau bikin Zee jadi stres, pasti kita akan tindak lanjutin gitu. Ya kita juga bukan tinggal diam, cuma gini maksudnya kita di sebagai orang tua kita sabar karena kita tahu di dunia yang seperti kayak gini. Cuma sabar itu ada batasnya. Kalau sampai batasan itu dilewat gitu, berarti kan bukan pada tempatnya lagi sabarnya gitu. Berarti harus diselesaikan secara hukum gitu kan.